Halo semua, kembali lagi bersama kami. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan penjelasan singkat tentang apa itu paragraf, ciri-ciri paragraf, dan koherensi dari paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Sebelum memasuki video penjelasan kami, di sini terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dominga Asmali dengan NPM 22240176. Saya Teresia Relia Kiun, NPM 22240181. Saya Makaris Bana dengan NPM 22240165. Saya Dionysius Tempani, NPM 22240165. Saya Yucerianti Kase dengan NPM 22240157. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di sini dan simak video kami sampai selesai. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu paragraf. Paragraf adalah sebuah susunan dari beberapa kalimat dan mengandung sebuah gagasan. Nah, biasanya penempatan gagasan pada sebuah paragraf bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga campuran. Di sini kita lihat yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya, paragraf deduktif terdiri atas sebuah pernyataan umum di awal paragraf, kemudian disambung dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Ada beberapa ciri paragraf deduktif, yaitu yang pertama, gagasan utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat pertama adalah pernyataan umum, kemudian kalimat selanjutnya bersifat khusus. Dan yang ketiga, akhir kalimat deduktif diakhiri dengan penjelasan. Baik, yang kedua di sini adalah paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya paragraf ini dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kalimat simpulan yang bersifat umum. Ada 4 ciri paragraf induktif, yaitu 1. Diawali dengan penyebutan peristiwa khusus. Yang kedua, fungsi peristiwa khusus ini sebagai penjelas dan pendukung gagasan utama. Yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir, memakai konjungsi yang bersifat sebagai kata penghubung. Yang ketiga di sini adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik, diusul kalimat pengembang, dan diakhiri kalimat penegas. Kalimat penegas dalam paragraf ini merupakan pengulangan dari kalimat utama yang telah disampaikan di awal paragraf. Dan di dalam paragraf campuran juga memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, memiliki 2 kalimat utama sebagai gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhiri paragraf. Yang kedua, memiliki kata kunci yang diulang dalam kedua kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas terletak di antara kedua kalimat utama. Yang keempat, diakhiri dengan kalimat penegas. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang koherensi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Namun sebelum kita membahas tentang koherensi, di sini kita lihat dulu apa itu kohesi, karena kedua wacana ini merupakan sarana terpenting dalam memahami isi wacana. Jadi baik, kohesi adalah kata antara frasa yang memungkinkan penulisan atau pembicaraan menyusun hubungan antara kalimat atau antara ujaran, dan yang membantu mempertahankan kalimat-kalimat dalam sebuah teks ada 5. Pendapat kohesif wacana yaitu pronomina, kata ganti, substitusi, elipsis, konjungsi, leksikal. Nah, yang berikut di sini kita akan membahas apa itu koherensi antara paragraf yang satu dengan yang lain. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu uraian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Koherensi berarti keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Ada 12 penanda koherensi dalam penelitian, yaitu yang pertama penambahan, yang kedua rantetan, yang ketiga keseluruhan ke sebagian, yang keempat kelas ke anggota, yang kelima
penekanan, yang keenam perbandingan, yang ketujuh pertentangan, yang kedelapan hasil atau simpulan, yang kesembilan contoh, yang kesepuluh kesejajaran, yang kesebelas tempat, dan yang ke-12 waktu. Oke baik, inilah hasil pemaparan materi kami. Sekian dan terima kasih. Dan kami akhiri di sini karena di sana nyaman dengan orang lain.